Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Ada yang berbeda di tempat latihan Inter kemarin di Appiano Gentile. Di hari kedua pelatihan pramusim, ribuan supporter Inter Curva Nord mendatangi markas latihan dan memberikan sambutan luar biasa kepada pelatih baru Simone Inzaghi dan para pemain Inter. Curva Nord menyampaikan dukungan mereka kepada tim dan bertekad mengawal Inter kembali ke puncak juara musim depan. Ada banyak lagu yang dinyanyikan untuk mendukung tim yang memenangkan Scudetto musim lalu. Tetapi yang paling penting dan mengharukan datang ketika para penggemar bernyanyi secara serempak. Ayo Christian Eriksen. Ya, Curva Nord juga memberikan dukungan spesial kepada Christian Eriksen yang mengalami henti jantung pada laga perdana Denmark di Euro 2020. Musim depan para penggemar sudah bisa mendatangi stadion dan memberikan dukungan langsung kepada Inter. Bek kanan Inter Milan Matteo Darmian menjelaskan bahwa pelatihan pramusim Nerazzurri saat ini berjalan dengan lancar dan semua pemain beserta pelatih baru Simone Inzaghi sangat bersemangat untuk mempertahankan gelar Scudetto. Mantan bek Manchester United itu menjelaskan persiapan mereka di awal pelatihan pramusim di Appiano Gentile. Awal pramusim sejauh ini lancar, semua kebutuhan kami untuk berlatih dengan baik di sini sudah terpenuhi. Kami akan melakukan yang terbaik untuk pelatih dan staf baru dan berusaha menyesuaikan diri dengan apa yang mereka inginkan dari kami. Kami akan menghadapi musim yang penting dan kami harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Inter akan memainkan laga persahabatan pertama sebagai persiapan pramusim 2021-2022 melawan FC Lugano di ajang Lugano Region Cup di Stadio Cornaredo pada hari Minggu 18 Juli 2021. Gelandang Mattias Vecino kabarnya telah meminta untuk pergi dari Inter Milan di bursa transfer musim panas ini. Seperti yang dilaporkan oleh Calcio Mercato bahwa sang pemain bersikukuh ingin meninggalkan Nerazzurri karena ia ingin mencoba tantangan baru. Di sisi lain, Inter tentu tidak akan menghalangi para pemain yang meminta pergi dari Giuseppe Meazza, tetapi belum jelas klub mana yang menjadi tujuannya. Selain itu, desakan pemain Uruguay tersebut untuk pergi tentunya menjadi peluang bagi Inter yang tengah berupaya menghimpun dana untuk menstabilkan neraca keuangan mereka. Kepergiannya juga membuka peluang kedatangan gelandang baru sebagai penggantinya, di mana saat ini Inter sedang gencar dikaitkan dengan pemain Barcelona, Miralem Pjanic. Seperti yang dilaporkan oleh La Repubblica bahwa Inter serius ingin mendatangkan mantan gelandang Juventus itu, dan kemungkinan besar sang pemain akan mengenakan seragam biru hitam Inter musim depan. Barcelona bersedia melepas gelandang Bosnia itu secara gratis untuk mempermudah para peminat mengontraknya, karena mereka tengah mengalami kesulitan keuangan yang jauh lebih buruk dari Inter, sehingga harus mengosongkan slot gaji sang pemain. Diyakini bahwa Inter siap menampung Pjanic jika ia bersedia menurunkan gajinya menjadi 5,5 juta euro per musim. Sang gelandang saat ini mengantongi gaji sebesar 6,5 juta euro per musim di Barcelona. Inter mungkin harus menggunakan beberapa pemain muda mereka untuk bisa mendatangkan pengganti yang berkualitas untuk Achraf Hakimi. Seperti dilansir Corriere dello Sport, Hans Hateboer dan Denzel Dumfries sama-sama sangat dikagumi oleh Inter. Namun harga kedua pemain ini cukup tinggi dan menyulitkan Inter.
Diketahui bahwa Atalanta sangat terkesan dengan Federico, jadi Inter mungkin ingin memanfaatkan minat itu dan menggunakan bek kiri itu dalam kesepakatan untuk Hans Hateboer. Denzel Dumfries kemungkinan akan menelan biaya hampir 30 juta euro sehingga Inter mungkin perlu menjual sejumlah pemain muda dari akademi jika mereka ingin meningkatkan jumlah uang itu. Setelah Alessandro Bastoni beberapa waktu lalu, Inter ingin mempertahankan komponen penting berikutnya di lini pertahanan mereka. Pihak klub berharap untuk bisa segera merampungkan perpanjangan kontrak untuk Stefan de Vrij. Laporan dari calciomercato.com mengabarkan jika de Vrij adalah salah satu komponen penting solidnya pertahanan Inter di beberapa musim terakhir. Hal ini menjadikan perpanjangan kontrak pemain 29 tahun yang akan kadaluarsa pada 30 Juni 2023 mendatang menjadi prioritas, terutama usai beberapa tim besar Eropa sudah menunjukkan ketertarikan. Beberapa bulan lalu Inter sudah mengantongi kesepakatan dengan agen sang pemain Mino Raiola. Namun kesepakatan masih belum bisa sepenuhnya dirampungkan karena masih ada beberapa detail yang perlu diselesaikan dan juga karena kesulitan finansial yang dialami Suning. Sekarang kedua belah pihak perlu untuk kembali menjalin kontak dan menyelesaikan detail akhir kesepakatan segera yang menjadi harapan dari BP Marotta dan Piero Ausilio. Jika Sport Italia menyebut Zino van Housden masih menjadi rebutan Genoa dan Cagliari, Sky Sport mengabarkan jika sudah ada kesepakatan antara Inter dan Genoa untuk bek kelahiran 1999 ini. Usai petualangan bersama Standard League, Zino siap kembali ke Italia dan mencoba menguji kemampuannya di kasta tertinggi yakni Serie A. Inter sepakat melepas Zino dengan status pinjaman tanpa opsi penebusan hingga akhir musim. Inter sendiri memang memiliki kesepakatan dengan Standard League untuk bisa menebus kembali Zino pada bandrol sekitar 16 juta euro. Dipinjamkan ke tim lain juga akan memberi waktu kepada sang pemain merasakan kerasnya Serie A dan juga sambil melihat kesiapannya secara fisik pasca cedera lutut serius yang ia alami musim lalu. Raja Nainggolan adalah pemain berikutnya yang berharap bisa dilepas Inter segera. Ada Cagliari yang disebut sebagai tim yang paling menginginkan Nainggolan, namun kesepakatan masih belum bisa dirampungkan. Direktur olahraga Cagliari Stefano Capozzucca berbicara kepada fcinternews.it dan menekankan jika kesepakatan hanya bisa dirampungkan andai Inter mau membayarkan pesangon kepada sang pemain. Singkatnya, satu-satunya solusi untuk melihat Nainggolan bergabung dengan Cagliari adalah melalui pemutusan kontrak. Lautaro Martinez berhasil membawa Argentina merengkuh juara Copa America setelah menundukkan tuan rumah 1-0. Keunggulan tim Tengo ditentukan oleh gol Angel Di Maria pada menit ke-22 memanfaatkan umpan Rodrigo de Paul. Ini merupakan trofi kedua Martinez di tahun ini setelah membantu Inter merengkuh Scudetto dan trofi mayor pertamanya di timnas Argentina. Lautaro menjadi salah satu pemain kunci Argentina di kejuaraan ini. Lautaro Martinez tampil di 6 laga dan mampu menorehkan 3 gol. Menarik kita tunggu apakah Barella dan Bastoni bisa mengikuti jejak Martinez dengan memenangkan trofi Piala Eropa bersama timnas Italia.